Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, jumpa lagi di podcast Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara bersama saya Ardati. Gimana kabar semuanya? Semoga lebih indah dari biasanya ya. Oh iya sahabat Bawaslu, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa untuk menjamin kualitas pelaksanaan pemilu maupun pemilu kada, negara telah membentuk 3 lembaga penyelenggara pemilu, yakni KPU sebagai pelaksana tahapan, Bawaslu sebagai pihak yang mengawasi, dan DKPP sebagai lembaga yang berwenang untuk mengadili jika ada anggota KPU maupun anggota Bawaslu yang melanggar sumpah janji atau kode etiknya. Bukan cuma itu, undang-undang juga membuka ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut berperan dalam memantau pemilu maupun pemilu kada, mulai dari awal tahapan sampai akhir tahapan. Negara juga mempersilahkan kepada lembaga-lembaga pemantau pemilu baik yang ada di dalam negara maupun di mancanegara untuk mengambil peran dalam memantau jalannya pemilu maupun pemilu kada sepanjang memenuhi syarat dan mengikuti aturan yang berlaku untuk pemantau pemilu. Nah, hari ini kita akan berbincang seputar pemantau pemilu. Bersama saya telah hadir salah seorang aktivis pemantau pemilu dari salah satu lembaga pemantau pemilu yang ada di Kolaka Utara. Assalamualaikum Pak Disba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ardat ya? Siap Pak, ini lebih rileksnya saya panggil Pak Misbah atau Bang Ibam? Ya mana-mana saja, panggil Mas, panggil Abang, Ibam, Baik. akan baik boleh. Baik Pak, kalau begitu kita sepakati saya panggil Bang Ibam aja ya. Oke siap, tidak masalah. Kalau Bang Ibam, nama lembaga pemantau pemilu Bang Ibam itu apa? Komite Independen Pemantau Pemilu atau publik biasa menyebut dengan sebutan KIPP atau KIP. Jadi konsennya memantau pemilu atau ada yang lain Bang? Apanya deh? Lembaganya. Kalau dari segi lembaga, memang fokusnya adalah memantau seluruh tahapan pemilu. Tapi kalau orangnya, saya selain aktif di lembaga pemantauan, saya juga ngajar di salah satu madrasah yang ada di Kabupaten Kolaka Utara. Aktif cowok yang lumayan aktif sekali ya untuk Kolaka Utara pemirsa. Memanfaatkan masa muda. Kalau boleh tahu apa sih Pak perbedaan antara memantau dengan mengawasi? Memantau dan mengawasi. Memantau asal katanya pantau, mengawasi awas. Ya, berarti menengok, melihat atau memastikan. Jadi pada prinsipnya sama. Dalam konteks kepemiluan, lembaga pemantau pemilu dan lembaga Bawaslu itu sama-sama memastikan, memantau atau mengawasi jalannya atau proses penyelenggaraan pemilu itu sendiri sebetulnya. Hanya saja dari sisi kewenangan, lembaga pengawas pemilu diberikan kewenangan untuk mengawasi sekaligus menindak jika ada indikasi atau ada laporan-laporan yang terkait dengan kecurangan pemilu. Beda dengan pemantau hanya sekedar memastikan saja. Kemudian setelah ada temuan, undang-undang juga memberikan kewenangan untuk melaporkan dugaan pelanggaran tersebut terhadap lembaga pengawas pemilu. Kalau Bawaslu kan ini untuk memastikan tahapan berjalan sesuai dengan mekanisme. Kalau pemantau misi utamanya itu apa ya Bang? Ya, misi utamanya itu punya semangat untuk melihat bagaimana proses demokrasi itu berjalan secara baik, ya, secara demokratis dan berintegritas. Kurang lebih sama lah dengan semangat dari penyelenggara yang lain, baik Bawaslu maupun KPU. Kita flashback kembali nih Pak tentang pemilu 2019. Kemarin KIP Kolut ikut memantau pelaksanaan pemilu? Ya, ikut memantau. Walaupun itu di ujung di tahapan akhir, mulai kampanye sampai di pemungutan.
Oh, nanti tahapan akhir baru terbentuk KIP ya Iya. Pak? Untuk KIP Kabupaten Kolaka Utara nanti berhasil kita merekrut relawan itu pas di tahapan-tahapan kampanye. Kalau mengenai relawan, ada berapa banyak yang KIP sebar untuk ikut memantau pemilu atau pemilu kada? Karena awal sebetulnya tidak terlalu banyak sih. Ya, kita kemarin berhasil merekrut relawan itu sekitar kurang lebih 15 orang. Dan 15 orang inilah yang kemudian kita bina, kita kader, kita berikan pemahaman, ya, kita kuatkan semangat mereka. Kemudian setelah itu kita sebar di daerah masing-masing. Kalau menurut Bang Ibang sendiri nih, bagaimana minat orang Kolaka Utara terhadap kegiatan pemantau ini? Banyakkah yang berminat atau bisa dikatakan minim? Salah satu tantangan KIP Kabupaten Kolaka Utara adalah merekrut relawan, ya kan? Tantangannya itu karena sulitnya kita menemukan pihak-pihak yang ingin secara sukarela mengambil bagian dalam mengawal proses demokrasi yang berjalan di Kabupaten Kolaka Utara. Ini diakibatkan oleh paradigma mereka bahwa seolah-olah kontestasi di 2019 kemarin itu hanya untuk kepentingan penyelenggara, kepentingan peserta pemilu, dan bukan kepentingan masyarakat secara umum. Nah, itulah menyebabkan sehingga mereka kurang antusias atau bahkan tidak mau untuk terlibat dalam pemantauan pemilu. Oh, jadi menurut Bang Ibang itu artinya kesadaran demokrasi orang Kolaka Utara bisa dikatakan rendah atau lumayan atau masih perlu ditingkatkan? Kalau kita bercermin pada pengalaman sebelumnya, antusias masyarakat dalam setiap hajatan demokrasi itu memang secara angka tinggi dalam konteks di mana mereka cukup antusias untuk datang mendatangi setiap TPS menyalurkan hak suaranya. Itu kita harus akui, dari tahun ke tahun mengalami sebuah peningkatan. Hanya saja itu tidak cukup bagi kita. Kesadaran demokrasi masyarakat itu ketika dia berupaya untuk bagaimana mengamati dan mengawal setiap proses tahapan pemilu itu. Ketika misalnya ada indikasi-indikasi kecurangan, maka mereka tidak segan-segan untuk melaporkan kepada lembaga yang berwenang. Tetapi fakta di lapangan ini sangat minim kesadaran itu sebetulnya. Sehingga ini kemudian menjadi tantangan semua pihak, tidak hanya pemantau pemilu tetapi termasuk Bawaslu itu sendiri, bahkan KPU juga ini menjadi PR untuk kita semua. Dari sekian banyak tahapan yang dipantau KIP di pemilu 2019, pungut hitung saja atau ada tahapan lain yang dipantau Pak? Untuk awal kemarin 2019 kita cuma fokus terhadap tahapan kampanye, kemudian pungut hitung. Tahapan-tahapan sebelumnya kita tidak sempat memantau karena lagi-lagi yang saya katakan tadi bahwa KIP Kabupaten Kolaka Utara itu nanti terbentuk itu sejak berhasil kita mengumpulkan relawan itu pas di tahapan-tahapan akhir ya. Apakah KIP juga memantau penyelenggara KPU atau Bawaslu? Ya pasti kita pantau. Tidak hanya dari sisi bagaimana proses itu dijalankan, tetapi pihak-pihak yang punya kepentingan peserta pemilu, kemudian termasuk penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu itu juga kita amati. Kan dalam rangka untuk memastikan penyelenggaraan pemilu itu berjalan secara demokratis dan berintegritas itu memang itu juga ada berada di tangan lembaga-lembaga penyelenggara pemilu itu sendiri. Seperti itu. Kalau dari sekian banyak pertanyaan nih Pak, kalau saya ini yang paling menarik ini. Kalau menurut Bang Ibang, Bawaslu bagaimana? Sebelum 2019, pemilu sebelumnya, ketika saat itu saya masih menjadi bagian dari penyelenggara pemilu atau pemilu. Dalam artian Bang Ibang juga pernah jadi penyelenggara pemilu ya? Iya, 2016-2017 itu pernah, dan itu sifatnya masih ad hoc pada saat itu kan. Itu terasa bahwa kultur masyarakat Kabupaten Kolaka Utara itu setiap pesta demokrasi itu memang sangat-sangat memprihatinkan karena
berbagai tindakan-tindakan yang diduga dianggap menyalahi prinsip undang-undang itu sendiri itu terbuka dilakukan itu, dan itu tantangan yang pertama pada saat itu. Nah sekarang setelah 2019 ini saya melihat bahwa berbagai macam potensi-potensi pelanggaran itu dapat dieliminir, ya, bahkan itu sangat minim terjadi kecurangan-kecurangan. Ini tidak lepas sebetulnya dari peran-peran penyelenggara pemilu itu sendiri, dalam hal ini adalah Bawaslu. Itu tidak bisa kita nafikan kan. Artinya untuk Bawaslu hari ini Kabupaten Kolaka Utara saya anggap luar biasa, dan saya yakin ke depan ini bisa lebih ditingkatkan lagi. Ini untuk Baik, sahabat Bawaslu. Untuk Bawaslu katanya sudah sangat oke ya. Kalau untuk KPU sendiri Pak bagaimana? Mulai dari awal tahapan itu sampai akhir tahapannya? Keberhasilan pemilu 2019 kemarin juga tidak lepas dari peran KPU sendiri. Artinya saya melihat penyelenggara baik Bawaslu maupun KPU itu sudah berusaha untuk menciptakan iklim demokrasi yang bagus sebetulnya. Hanya dari sisi pemantau pemilu melihat bahwa masih ada beberapa hal yang perlu dievaluasi untuk diperbaiki, terutama dalam bagaimana kita bisa memastikan penyelenggara kita di tingkat bawah seperti KPPS, PPS itu perlu dievaluasi ulang, karena bagaimanapun itu adalah mereka bersentuhan secara langsung kan dengan orang-orang punya kepentingan seperti peserta pemilu dan publik masyarakat. Jadi harus lebih dipertajam istilahnya kan. Maksudnya masih perlu sosialisasi yang lebih. Terutama dari Bawaslu misalnya. Problem kita adalah penyelenggara tingkat bawah itu tidak mampu merespon secara tepat dan cepat setiap persoalan-persoalan yang timbul di lapangan. Ini bisa diakibatkan oleh ketidakmampuan atau kurangnya pemahaman mereka terhadap itu. Maka demikian pula dengan KPPS misalnya kan, masih banyak yang kurang memahami tugas-tugasnya sehingga terkesan bahwa itu dilakukan secara tidak profesional. Dan ini menjadi potensi terjadinya keributan atau pelanggaran-pelanggaran di lapangan. Makanya saya titip kepada lembaga pimpinan di kabupaten dan baik di KPU maupun Bawaslu itu yang harus menjadi fokus, terutama ketika dalam rekrutmen ke depannya itu harus merekrut dengan melihat bagaimana track record calon-calon penyelenggara tersebut. Dalam artian ini Pak, mantan penyelenggara pemilu memiliki peluang besar untuk kedepannya menjadi penyelenggara ad hoc lagi. Bisa, tetapi itu tidak bisa dijadikan sebagai artinya untuk alasan untuk menutup ruang terhadap sosok-sosok yang lain kan, ya kan. Saya pikir pada akhirnya semua orang akan bisa untuk mengembang amanah itu, tergantung bagaimana bimbingan. Tetapi tentu kita sebagai pengawas pemilu di kabupaten sudah bisa melihat bahwa ini ada persoalan integritas yang terjadi pada figur seseorang tersebut, seperti itu. Kalau menurut Bang Ibam ini apa indikasi pemilu di suatu daerah berkualitas atau tidak? Secara umum, ketika proses penyelenggaraan pemilu itu berjalan secara demokratis dan berintegritas sesuai dengan amanah undang-undang kan, itu indikatornya. Nah, ini hanya bisa terwujud itu ditentukan oleh beberapa faktor. Pertama, terjaganya independensi penyelenggara pemilu itu sendiri. Ini syarat mutlak yang harus dimiliki. Bayangkan kalau seorang misalnya yang diberikan amanah oleh undang-undang untuk bertanggung jawab terhadap proses penyelenggaraan pemilu ini tidak berintegritas atau tidak profesional lagi, maka ini menjadi sumber malapetaka di dunia demokrasi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menjamin bagaimana independensi birokrasi. Ini yang harus kita pastikan juga. Kemudian adalah peserta pemilu juga, bagaimana dia komit terhadap aturan-aturan yang telah disepakati. Nah, kalau ini semua pihak ini sudah melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan apa yang digariskan oleh undang-undang, kemudian tercipta sebuah pemilihan di akhir tahapan nanti, maka ini menjadi salah satu indikator sebetulnya.
Kalau ini Bang, siapa yang paling berperan meningkatkan kualitas pemilu? Penyelenggara kah? Masyarakat? Atau pemantau? Ini paradigma seperti ini yang perlu kita luruskan sebetulnya. Pada umumnya publik beranggapan bahwa yang paling bertanggung jawab untuk terciptanya sebuah proses pemilu yang berdemokrasi dan berintegritas itu adalah semata-mata adalah penyelenggara pemilu itu sendiri. Padahal pada prinsipnya tidak hanya penyelenggara, tapi semua elemen-elemen bangsa ini, masyarakat ini ikut bertanggung jawab untuk bagaimana mewujudkan sebuah pemilu atau pemilu kada yang demokratis dan berintegritas. Baik dari pemerintah, kemudian dari organisasi-organisasi yang lain, kepemudaan misalnya atau keagamaan, semua ikut bertanggung jawab untuk memastikan itu, mewujudkan itu. Jadi salah ketika penyelenggaraan itu hanya dibebankan kepada penyelenggara pemilu, karena pemilu ini tidak hanya menjadi kepentingan penyelenggara, tidak hanya menjadi kepentingan peserta pemilu, tetapi ini juga berkaitan dengan kepentingan kita bersama ya Pak. Masyarakat ke depan seperti itu. Kalau KIP sendiri Pak punya program apa selain memantau? Apakah ada program untuk menambah anggota atau relawan ke depannya? Menambah anggota iya, itu salah satu fokus utama, ya kan? Nah, tetapi di sisi lain yang menjadi fokus kita adalah bagaimana kita berupaya untuk membuka kesadaran publik, ya kan? Membuka kesadaran publik untuk juga aktif terlibat dalam mengawal atau memantau setiap proses kepemiluan kita, proses pemilu yang dilaksanakan. Itu yang menjadi fokus kita. Kalau syaratnya sendiri Pak, apa yang harus dimiliki seseorang untuk menjadi pemantau pemilu? Siapa tahu sahabat-sahabat Bawaslu di luar sana ada yang sangat ingin menjadi pemantau pemilu, hanya mereka tidak tahu syarat apa yang harus mereka sampaikan kepada KIP. Secara kelembagaan, memang lembaga pemantau yang berhak untuk melakukan pemantauan itu sejatinya kan harus terdaftar dalam memenuhi beberapa syarat. Salah satunya adalah harus terdaftar di Bawaslu maupun KPU kalau pemilu kada kan. Nah, tetapi kalau untuk relawan, kita tidak menutup ruang terhadap dalam artian bahwa kita membuka ruang terhadap siapapun yang memiliki kemauan untuk mengawal itu. Jadi usia kita patok misalnya 17 tahun paling tidak. Mereka adalah pemilih-pemilih pemula. Ya, yang kedua mereka siap secara sukarela untuk bagaimana melihat demokrasi ini lebih baik ke depan. Nah, gini nih Bang. Kalau Bawaslu kan mengawasi dengan membawa yang namanya Form A, yang mungkin memuat nama, tahapan yang diawasi, titik, waktu dan tempat, terus ada pelanggaran atau tidak, dan yang paling penting ada yang namanya uraian kejadian. Nah, kalau pemantau dalam melaksanakan tugasnya membawa apa? Iya, dalam rangka untuk memudahkan pemantauan di lapangan, maka relawan kita juga itu kita siapkan semacam, ya kalau di Bawaslu kan ada Form A kan, kita kalau istilahnya adalah kuesioner. Jadi ada di situ ada membuat beberapa uraian-uraian tentang kejadian-kejadian, titik-titik mana saja yang harus kita pastikan bahwa itu sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku. Yeah. Kalau dari hasil pantauannya itu berupa data atau berupa narasi saja? Dua-duanya, data bahkan narasi. Jadi setelah kita melakukan proses pemantauan, di situ kemudian kita kumpulkan data. Setelah itu kita coba membuat satu narasi dan itu kita publish ke publik melalui media-media yang ada. Itu sebagai satu strategi, sebagai bentuk pertanggungjawaban moral kami terhadap masyarakat. Ya, artinya sekaligus kita ingin merangsang, membuka perhatian publik sebetulnya agar mereka lebih fokus terhadap tahapan. Bayangkan kalau misalnya kita publish misalnya berita-berita bahwa pada tahapan ini ada kecurangan-kecurangan, itu kan dengan sendirinya masyarakat
bisa tercerahkan, bisa Iya. dengan sendirinya sadar wah ini tidak bisa kita biarkan. Nah, itu bagian dari strategi kita. Iya, ada Supaya- spirit atau Nah, dorongan ada ya Pak spirit, untuk iya. masyarakat. Bahwa ini tidak bisa dibiarkan. Harus ada langkah-langkah strategis yang harus kita lakukan. Saya kira itu. Kalau ini Pak, misalnya KIP menemukan pelanggaran, apakah dilaporkan ke Bawaslu atau hanya ke KIP provinsi saja? Kita manfaatkan semuanya, kita sampaikan, informasikan juga kepada provinsi, dan selain itu kita juga laporkan kepada Badan Pengawas Pemilu. Tetapi sejauh ini kemarin 2019 kita lebih banyak melakukan komunikasi terhadap penyelenggara pemilu, bahwa pada tahapan ini kita temukan ada beberapa indikasi yang berpotensi ya, terjadinya kecurangan. Dari itu kemudian teman-teman Bawaslu melakukan langkah-langkah tindakan-tindakan selanjutnya untuk bagaimana bisa mencegah itu semua. Ya. Kalau hasil pantauannya Pak menjadi apa? Misalnya dibukukan atau sebagai bahan untuk direkomendasikan? Seluruh Maksud saya sebagai bahan rekomendasi ke depannya lagi. Iya, seluruh hasil pemantauan kemarin itu masih tersimpan dalam bentuk arsip. Belum jadi buku sih, belum. Tetapi itu akan kita jadikan sebagai referensi buat kita untuk bisa melakukan komunikasi atau diskusi terhadap lembaga-lembaga lain, khususnya teman-teman KPU dan kemudian Bawaslu, bahwa pengalaman kita kemarin ada seperti ini, ya kedepannya kalau bisa kita eliminir, bahkan kita cegah jangan sampai ini terjadi terulang kembali seperti itu. Satu lagi nih Bang, ini yang paling menarik ini. Ya. Semua itu dilakukan dengan sukarela? Oh iya, tanpa mobil dinas dan tanpa SPP. Jadi tidak ada anggaran begitu Pak? Enggak ada. Pembiayaan? Kita tidak bedalah dengan teman-teman di Bawaslu misalnya ataupun KPU, kan jelas negara memberikan anggaran itu ya kan untuk menyelenggarakan hajatan demokrasi. Kalau KIP ini lahir dari kesadaran publik saja sebetulnya, dengan asumsinya tadi bahwa pemilu ini tidak hanya menjadi kepentingan penyelenggara misalnya, kepentingan peserta pemilu, tetapi ini juga menjadi bagian dari kepentingan masyarakat secara umum. Makanya kita harus pastikan supaya prosesnya berjalan baik. Setelah itu output dari pemilu kita betul-betul sesuai dengan keinginan rakyat dan bisa bertanggung jawab terhadap rakyat, ya kan? Jangan sampai misalnya kita biarkan pelanggaran itu terjadi secara terus-menerus setelah misalnya terpilih pemimpin-pemimpin yang memang tidak punya tanggung jawab moral terhadap masyarakat, ya jangan kita salahkan, ya kan? Yeah. Ini kan akibat dari kelalaian kita, bahkan tidak menjadi bagian dari perhatian kita untuk bisa mewujudkan itu. Oh, kalau ditinjau secara agama ini bisa dikatakan sebagai amal jariah ya Pak? Oh iya. Kalau mungkin secara negara, pengabdian tulus dari seorang KIP untuk negara. Oh iya, seperti itu kan, karena kita ingin melihat bagaimana dalam proses bernegara ini betul-betul berjalan secara baik, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan kan, seperti itu. Makanya untuk memulai itu, yaitu prosesnya kita harus kawal. Bagaimanapun pemilu itu adalah merupakan momentum untuk terjadinya sirkulasi elit politik sebetulnya. Ya makanya perlu kita kawal seperti itu. Oh, luar biasa sekali ya Pak. Ya Bang, semoga kerja pemantau pemilu ini turut memberikan kontribusi terhadap perbaikan kualitas demokrasi di negara kita. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana sahabat Bawaslu? Demikian perbincangan kita dengan salah satu aktivis KIP Kolaka Utara, yakni Bapak Misbahuddin SPD. SPD ya Pak, kalau tidak salah? Terima kasih Bang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi. Tadi sekaligus saya juga mengucapkan terima kasih banyak terhadap teman-teman Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara yang telah memberikan kesempatan, mengundang dan memberikan kesempatan untuk bisa berbagi, ya kan? Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih baik Pak. Siap Pak. Suatu closing yang sangat bagus, yang sangat bijak dari salah satu aktivis KIP yang ada di Kolaka Utara. Terima kasih sahabat Bawaslu sudah
mengikuti perbincangan kami. Sampai ketemu di perbincangan berikutnya. Saya Ardati mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.